Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari SGDA 8 akan melakukan presentasi yang berjudul Traveling with Disability. Bisa di next slide. Berikut ini merupakan anggota dari SGD kami. Bisa di next slide. Baik, saya akan memulai presentasi mulai dari bab 1 pendahuluan. Sebelumnya, perkenalkan saya Niwayan Julia Maharani Dewdika dengan 3 digit NIM terakhir 244. Pertama, saya akan menjelaskan dari latar belakang penelitian. Saat membahas pariwisata, tidak mungkin mengabaikan peran masyarakat umum atau wisatawan dalam industri ini. Setiap wisatawan, termasuk penyandang disabilitas, memiliki kebebasan yang sama untuk berpergian. Dalam kasus disabilitas, akhir-akhir ini, pengalaman dalam perjalanan awal dilihat sebagai perjuangan dengan emosi yang campur aduk. Hal ini secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan industri pariwisata dalam memenuhi kebutuhan khusus mereka. Wisatawan dengan penyandang disabilitas selama perjalanan telah diabaikan dalam literatur kedokteran perjalanan. Hal ini merupakan titik awal untuk diskusi dan penelitian lebih lanjut tentang populasi wisatawan yang terabaikan ini. Oleh karena itu, kami memiliki ketertarikan untuk membahas mengenai traveling with disability ini. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Darius dengan 3 terakhir 20. Di sini saya akan mengonversasi yaitu mengenai masalah-masalah mana terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana definisi disabilitas, yang kedua adalah bagaimana epidemiologi dari disabilitas, yang ketiga adalah bagaimana klasifikasi dari jenis disabilitas, keempat adalah bagaimana pengukuran terhadap disabilitas, dan selanjutnya adalah bagaimana faktor yang mempengaruhi terhadap disabilitas fisik, kemudian yaitu bagaimana disabilitas pada lansia, dan ini adalah bagaimana definisi dari traveler dengan disabilitas, dan yang terakhir adalah bagaimana epidemiologi dari traveler dengan disabilitas. Pada tujuan penulisan yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah tujuan umum, di mana studi proyek ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai traveling dengan disabilitas. Kemudian yang kedua adalah tujuan khusus, yaitu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai traveling pada pengidap disabilitas, mulai dari definisi hingga klasifikasi pada saat traveling, aspek lain seperti epidemiologi, pengukuran faktor yang mempengaruhi mode traveler, serta jenis aktivitas pada saat traveling juga akan dibahas pada studi proyek kali ini. Pada manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manfaat teoritis dan yang kedua adalah manfaat praktis. Di mana untuk manfaat teoritis ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai traveling dengan disabilitas. Kemudian untuk manfaat praktis ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah bagi mahasiswa, di mana mampu menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami definisi epidemiologi, pengukuran faktor yang mempengaruhi model traveler, serta jenis aktivitas yang pada saat traveling pada pengidap disabilitas. Untuk yang kedua, yaitu bagi masyarakat, di mana mampu menambah wawasan masyarakat mengenai traveling pada pengidap disabilitas. Dan yang terakhir yaitu bagi institusi, di mana sebagai media pembelajaran tambahan serta menambah kepustakaan mengenai traveling pada disabilitas di Universitas Udayana. Perkenalkan, nama saya Nanggung Rahmat Kusuma dengan 3 digit terakhir 204. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi disabilitas. Menurut ICF, disabilitas dapat dipahami sebagai penderitaan kronis dari gejala penyakit atau keterbatasan kapasitas pelaksanaan atau ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam bidang kehidupan tertentu. Menurut ICF juga terdapat konsep disabilitas, yaitu karena disabilitas adalah istilah yang berhubungan dengan kesehatan. Hal itu harus ditunjukkan, yaitu adanya keterbatasan kapasitas yang disebabkan karena masalah medis, yaitu gangguan pada struktur atau fungsi tubuh. Dan disabilitas itu adalah konsep multidimensi yang melibatkan gangguan pada struktur atau fungsi tubuh, keterbatasan kapasitas, lingkungan, dan partisipasi. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etiologi dari disabilitas. Ada etiologi dari disabilitas, ada kemiskinan, perang, kecelakaan nuklir, akses yang buruk ke pelayanan kesehatan, racun dan pestisida, dan obat-obatan dan suntikan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imada Gusti Wasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039 untuk klasifikasi disabilitas pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama penyandang disabilitas fisik, yaitu kondisi terganggunya fungsi gerak, terbatas dalam melakukan aktivitas terutama yang berhubungan dengan mobilitas. Yang kedua, penyandang disabilitas intelektual, yaitu kondisi terganggunya kemampuan dan juga fungsi pikiran. Kemudian yang ketiga, penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi psikologis, emosi, perilaku dan juga pikiran. Dan yang keempat, penyandang disabilitas sensorik, yaitu kondisi terganggunya salah satu fungsi panca indera. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan izin terakhir 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur disabilitas. Disabilitas sendiri terdiri dari disabilitas fisik dan juga mental. Terdapat beberapa skala penilaian kemampuan fungsional seperti indeks Bartle dan juga indeks Katz. Indeks Bartle sendiri merupakan suatu instrumen pengkajian yang berfungsi mengukur kemandirian fungsional dalam hal perawatan diri dan juga mobilitas, serta dapat juga digunakan untuk pasien-pasien mengalami gangguan keseimbangan. Lalu untuk indeks Katz merupakan suatu instrumen pengkajian dengan sistem penilaian yang didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, agar dapat mengidentifikasi kemampuan dan keterbatasan dari klien, sehingga memudahkan pemilihan intervensi yang tepat nantinya. Sekian dari saya, akan lanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Kartika Ratu dengan nomor induk mahasiswa 21025111082. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disabilitas fisik. Adapun pengetahuan tentang faktor risiko ini dapat membantu menurunkan risiko terjadinya disabilitas fisik non-kongenital. Penyakit kronis seringkali menjadi faktor risiko terjadinya disabilitas. Dengan onset yang lama dan kebutuhan akan pengobatan jangka panjang, penyakit kronis dapat meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami disabilitas. Adapun penyakit kronis yang sering mempengaruhi derajat keberatan disabilitas fisik adalah hipertensi dan stroke. Berkaitan dengan penyakit kronis, seringkali penderitanya mengkonsumsi beragam obat atau yang sering disebut sebagai multidrug therapy. Kondisi ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan resiko terjadinya disabilitas fisik. Selanjutnya ada gangguan muskuloskeletal yang meliputi nyeri tulang, sendi, dan otot yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya disabilitas. Hal ini dikarenakan gangguan tersebut dapat menghambat mobilitas dari si penderita. Dan faktor yang tidak kalah penting adalah kebutuhan nutrisi dan status obesitas. Karena orang dengan status obesitas lebih rentan mengalami disabilitas fisik, apalagi tidak dilakukan dengan pemeliharaan tubuh seperti olahraga dan mempertahankan keseimbangan nutrisi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Pandemade Adnim Dauna Saputri dengan 3 digit NIM terakhir 41. Selanjutnya adalah disabilitas pada lansia. Lansia adalah suatu fase penurunan dari akal maupun fisik yang diawali dengan adanya perubahan dalam kehidupan. Lansia dengan disabilitas memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai aktivitas yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Adanya disabilitas ini membuat seorang lansia tidak mendapat tujuan untuk menjadi orang tua yang tetap sehat atau healthy aging, dan menjadi orang tua yang aktif atau active aging. Perkenalkan, saya Laksmi Dewi Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 221. Definisi dari traveler dengan disabilitas adalah penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan dan keinginan untuk berpergian seperti wisatawan lainnya. Hal tersebut sering digunakan atau dikenal sebagai traveler dengan disabilitas. Namun, perjalanan untuk penyandang disabilitas ini memerlukan rancangan perjalanan yang spesifik agar mereka dapat menikmati perjalanannya. Perkenalkan, nama saya Putu Sekita Ade Putri dengan 3 digit NIM terakhir 017. Epidemiologi disabilitas dapat meningkatkan status kesehatan di antara penyandang disabilitas. 1,8% orang Indonesia memiliki masalah berat, sementara 19,5% memiliki masalah yang menjadi bagian mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang mengalami disabilitas. Next. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiandra dengan 3 digit NIM akhir 206. Penyesuaian standar fasilitas ramah disabilitas menuju dan ketika berada di tempat wisata seharusnya menjadi hal yang krusial. Kendati demikian, pada dasarnya tidak diperlukan perlakuan yang berbeda signifikan antara wisatawan umum dengan wisatawan penyandang disabilitas. Pelayanan wisata bagi penyandang disabilitas bisa dikatakan sudah sangat lumrah. Pelayanan transportasi darat, laut, serta udara sudah menyiapkan layanan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Perkenalkan, nama saya Niko Marusana Tirana Dewi Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 173. Di sini saya akan menjelaskan untuk jenis aktivitas traveler dengan disabilitas. Jadi, penyandang disabilitas ini memiliki keinginan dan kebutuhan yang sama untuk berpartisipasi dalam pariwisata seperti halnya seorang non-difabel itu pada umumnya. Definisi berwisata di kalangan penyandang disabilitas ini tidak bisa disamakan dengan bagaimana definisi kegiatan wisata bagi para non-difabel. Nah, penyandang disabilitas ini menyebutkan bahwa mereka menginginkan jenis kegiatan wisata itu seperti wisata sejarah dan budaya, wisata alam, wisata petualangan atau adventure tourism, ada leisure dan juga kebugaran atau wellness, lalu ada wisata religi, wisata insentif, dan juga konferensi. Baiklah, perkenalkan, nama saya Made Dwinanda Prabowo Mardana dengan 3 digit NIM terakhir 057. Berdasarkan rumusan masalah, terdapat 10 kesimpulan materi yang dapat diambil.
Yang pertama, disabilitas dapat diartikan sebagai keterbatasan untuk berpartisipasi dalam bidang tertentu. Lalu yang kedua, disabilitas dapat disebabkan secara internal atau genetik atau juga eksternal. Sebagai contoh, kemiskinan, perang, nuklir, akses medis buruk, dan obat-obatan. Lalu yang ketiga, disabilitas dapat dibagi menjadi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan sensori. Lalu poin yang keempat, tingkat disabilitas fisik dihitung berdasarkan kemampuan fungsional mandiri sehari-hari dan menggunakan skala indeks tertentu. Lalu yang kelima, disabilitas fisik dapat diperparah akibat penyakit kronis penderita seperti hipertensi, stroke, gangguan muskuloskeletal, serta defisiensi nutrisi. Lalu yang keenam, disabilitas mengakibatkan lansia terdapat menjadi orang tua aktif atau active aging, sehingga memperburuk taraf fungsional hidup. Lalu yang ketujuh, perjalanan dengan penderita disabilitas memerlukan rancangan perjalanan serta perhatian khusus. Lalu yang kedelapan, riset pola, prevalensi, determinan, dan efek disabilitas dapat membantu 15% penduduk dunia sebagai populasi penderita disabilitas dalam melakukan perjalanan. Lalu poin yang ke-9, wisatawan disabilitas hendaknya didampingi pendamping meskipun mampu mengurus diri sendiri secara mandiri. Lalu yang ke-10, bentuk wisata disabilitas hendaknya dibedakan dengan wisata non-disabilitas untuk menghindari komplikasi tertentu. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, saya Laksmi Dewa Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 221. Jadi saran dari student project ini adalah dengan menulis student project ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam, memberikan efek kesehatan bagi penyandang disabilitas, serta memberikan kesejahteraan karena kemerataan hak untuk melakukan wisata. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kami ucapkan terima kasih.